Pada video kali ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya kita mentransaksikan barang di kasir atau melakukan penjualan transaksi di kasir. Nah, di sini pertama kali yang kita butuhkan adalah user untuk masuk ke kasir, ya. Jadi di video sebelumnya sudah dijelaskan juga bagaimana cara membuat user untuk masuk ke kasir ini. Karena kita ketika akan masuk ke kasir di kasa ini, dia membutuhkan login kasir, ya. Jadi di sini kita harus membuat dahulu user atau pengguna kasir itu sendiri, ya. Ini bisa banyak kasir, ya. Seandainya toko Anda atau usaha Anda ada buka 24 jam, kasir pagi, kasir malam, itu bisa didaftarkan oleh banyak kasir, ya. Artinya kasir bisa banyak di sini, ya. Jadi caranya terlebih dahulu kita harus buat dulu yang namanya akun untuk login di kasir, ya. Caranya di sini, ya, kita klik master. Sini ada master, ya. Master, kemudian dipilih yang kasir. Nah, maka akan muncul halaman form kasir, ya. Di sini sudah ada sampel 2 buah kasir. Nah, di sini ada cari nama, kemudian ini ada tambah, hapus, preview, dan tutup, ya. Nah, di sini jika kasir Anda belum terdaftar atau user kasir belum terdaftar, silahkan didaftarkan dahulu dengan cara mengklik tambah ini, tambah. Nah, ya, klik tambah, ya. Nah, di sini akan muncul form tambah data, ya. Di sini ada kode kasir, nama kasir, alamat, telepon, dan passwordnya. Kemudian ini juga ada status, ya. Yang pertama itu kita isi kode kasirnya. Kode kasir ini bisa kombinasi, ya, angka dan huruf, huruf saja atau angka saja boleh, ya. Mungkin saya contohkan dengan dulu kode angka saja, ya. Saya akan coba 010, ya. Kemudian di enter. Nah, maka dia akan kolomnya terbuka, ya. Kemudian nama kasirnya siapa, ya. Misalkan nama kasirnya saya buatkan dulu contohnya Mary, ya. Alamatnya Batu Aji, Batam. Setelah itu teleponnya sekian-sekian. Kemudian password, ya. Password di sini berbeda, ya, ketika login program untuk masuk sebagai administrator atau user, ya, pertama kali buka program, berbeda dengan password yang untuk login ke kasanya ini atau login kasir, ya. Sebaiknya password ini yang mudah diingat, yang simpel saja, ya. Contoh saya buatkan 12345, ya. Kemudian saya centang di sini, kita harus centang status aktif. Kemudian barulah disimpan. Nah, muncul konfirmasi, ya, apakah yakin pengisian data Anda sudah benar, ya. Silakan diperiksa ulang, ya. Jika sudah benar, maka langsung diklik yes. Nah, akan muncul lagi pesan di sini, data Anda sudah tersimpan, dan diklik OK. Nah, kita bisa tutup, ya, untuk melihat datanya sudah masuk apa belum. Nah, di sini sudah masuk dia. Mary, ya, Batu Aji, teleponnya sekian. Ini statusnya atau password login kasirnya di sini, ya. Baiklah, itu cara untuk menambahkan user kasir atau akun untuk menuju kasa ini, ya. Setelah kita buat login kasir tersebut, maka kita coba masukkan, ya, kode kasirnya tadi 010, ya. Ini kita enter. Nah, sudah muncul namanya Mary, ya. Maka kita masukkan passwordnya 12345. Sekarang enter lagi, kemudian enter lagi dan menuju login, enter. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke pos penjualan program Sispendu-nya itu sendiri.
Ya, di mana keterangannya ada banyak keterangan di sini ya. Inilah untuk nama usahanya sendiri atau nama tokonya. Kemudian di sini juga ada data di sini ya. Nama kasir yang login, kemudian jamnya juga tertera di sini. Nah, di sini ada tombol-tombol ya. Tombol-tombol operasional untuk yang dipergunakan di kasir sendiri. Yang mana ini F1 untuk transaksi baru ya, untuk membuat transaksi baru. Kemudian ini batal transaksi. Kemudian ini bayar transaksi. Kemudian ini untuk pencarian barang. Kemudian ini ada F5 untuk laporan penjualan kasirnya ya. Kemudian ini ada pending transaksi. Setelah itu ada daftar pending. Kemudian laporan penjualan ya. Ini adalah laporan penjualan yang dilakukan oleh kasir Mary ini ya. Kemudian ada setoran kasir, modal kasir, bayar hutang, bayar piutang, retur, biaya, tukar poin, lock untuk mengunci kasir. Kemudian ini escape untuk keluar dari tombol kasir ini. Nah, di sini saya akan coba lakukan dulu ya transaksi ya, sebuah transaksi jika ada orang yang belanja di toko kita ya. Yang pertama Anda lakukan adalah dengan menekan transaksi baru ini, atau secara shortcutnya ada F1 di sini ya. Anda bisa tekan pencet melalui mouse atau Anda bisa tekan F1 di keyboardnya ya. Baiklah, saya coba tekan di sini. Nah, dia akan muncul langsung kursornya otomatis ke barcode atau kode ya. Nah, di sini Anda bisa langsung scan barcode barang yang akan Anda jual tersebut melalui barcode readernya ya. Nanti dia akan muncul langsung namanya ya. Saya cobakan ya, saya praktekkan dulu dengan tulis manual ya, karena saya tidak ada barcode di sini. Saya cobakan dulu namanya roti contohnya. Nah, sini akan muncul. Kalau ditulis manual, dia akan muncul pilihan. Karena saya ketikkan roti, maka dia ada semua yang berkaitan dengan roti akan muncul di sini. Ya, saya coba transaksikan satu roti lapis keju lah ya. Nah, sini sudah muncul quantity ya, quantity, harga, diskon dan jumlahnya ya. Jadi saya andainya orang membeli 2, kita ubah ya, tekan 2. Kemudian tekan enter, enter lagi, dan akan masuk dia di sini roti lapis keju 2 pieces. Satu piecesnya 12.900 dan totalnya 2 pieces adalah 25.800 ya. Kalau menggunakan barcode, dia akan secara otomatis masuk ke sini ketika di scan di area ini ya. Karena saya mencontohkan ini tidak ada barcode ya, maka saya masukkan lagi manual ya. Coba saya masukkan lagi rokok. Nah, akan muncul semua jenis barang yang ada kata rokoknya ya. Saya coba tambahkan ini. Nah, maka rokok Sampurna 16 batang, saya beli 1 kotak, harganya 30.000. Dan dia sudah masuk ya, masuk di sini ya. Nah, sampai di sini ini adalah jumlah belanjaan dari 2 item ini. 2 item kita ini yang akan kita transaksikan ya. Nah, jika tidak ada pembatalan dari konsumen, 2 ini sudah disetujui untuk dibayarkan, maka kita bisa langsung tekan F3 di sini. Bayar transaksi ya. Nah, kita tekan dulu ya. Kemudian di sini muncul ya pembayaran ya. Pembayaran rekeningnya. Kemudian total ya. Total belanjaannya berapa? 55.800, itu sama ya. Kemudian dibayarkan berapa? Kita masukkan nilai pembayaran orang tersebut. Misalkan dia bayar 100.000. Nah, ya, kita inputkan 100.000. Setelah itu tekan enter, maka akan di sini
kembaliannya ya. Sini sisa uang yang harus kita kembalikan ke konsumen. Nah, sini ada tombol batal atau escape atau simpan transaksi ya. Kita bisa simpan transaksinya, enter. Nah, di sini akan muncul pertanyaan lagi, print faktur ya. Di sini gunanya apabila Anda ingin mencetak resinya atau faktur pembelian orang tersebut, silahkan di yes. Apabila tidak ingin dicetak, bisa di no ya. Saya pilih no saja dulu ya. Nah, sini akan muncul lagi kembalian atau balance ya. Jadi uang yang harus kita kembalikan ke orang tersebut ya. Kemudian oke. Nah, setelah terjadi satu transaksi, maka dia akan secara otomatis kursor kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke transaksi baru. Nah, jika ada pelanggan lagi, silahkan Anda tekan lagi F1 lagi atau dipencet di sini juga bisa. Saya coba tekan manual ya, F1 ya. Nah, secara auto dia akan pindah ke sini ya. Kemudian untuk melihat laporan ya penjualan yang sudah terjadi tadi ya atas nama Mary ya. Jadi dia di sini laporan penjualan ya. Nah, kita cetak di sini. Ini untuk penjualan kasir atau sales ya. Ini tanggal, dari tanggal berapa bisa kita ubah ya. Tanggal 1 atau tanggal hari ini saja, tanggal 7. Kemudian sampai tanggal 7 juga. Berarti kita mau melihat penjualan transaksi hari ini dengan kasirnya Mary ya. Kita cetak laporan ya. Nah, ini dia. Ini adalah bukti rekap penjualan dari hari ini ya. Ini saya perbesar dulu. Seperti ini rekap penjualannya ya. Ini untuk rekap penjualan. Ini kita juga bisa cetak detailnya ya, atau laporannya. Jadi kasir Mary hari ini mentransaksikan ini dia contohnya ya. Nah, untuk transaksi baru lagi, kita coba transaksi baru. 1, coba inputkan barang, misalkan rokok ya, Marlboro 1 bungkus. Kemudian roti tadi dia beli 2. Nah, saat seperti ini apabila konsumen kita ada yang membatalkan salah satu item ini ya, misalkan rokok Marlboro-nya tidak jadi ya, Anda tinggal double klik saja, kemudian dimasukkan kode hapusnya ya. Kode hapus standar dari kita adalah titik ya, titik, kemudian tekan enter. Nah, maka rokok tadi dia sudah terhapus dari transaksi ya, sudah hilang dari sini. Nah, apabila konsumen ini ada mau belanja lagi ya, rupanya dia ada ketinggalan nih, ada yang mau dicarinya lagi ya, konsumen yang roti lapis coklat ini. Nah, kita bisa pending transaksi ini dulu ya. Jadi transaksi ini bisa kita pending sehingga konsumen berikutnya atau orang selanjutnya yang sedang antri itu bisa ditransaksikan juga ya. Caranya dengan tekan tombol pending transaksi ya. Langsung saja kita tekan tombolnya. Nah, akan muncul pesan seperti ini ya. Pesan tersimpan di pending. Kemudian ketik F7 untuk lihat daftar pending. Tekan OK. Nah, dengan begini orang selanjutnya yang sedang antri di belakang konsumen tadi bisa kita transaksikan dulu ya. Jadi bisa kita buat transaksi baru ya. Nah, jika orang yang terpending tadi mau membayar, mau melanjutkan transaksinya tadi, nah, kita bisa
ketik F7 di daftar pending. Ya, ini saya ketik F7 atau saya pencet ini melalui mouse, maka akan muncul di sini orang yang kita pending tadi. Muncul di sini dan di oke kan. Nah, muncullah dia tadi yang roti lapis coklat tadi, 2 pieces tadi. Konsumen kita yang ada yang lagi dicarinya tadi, kemudian dia kembali mau melanjutkan transaksi. Nah, tinggal masukkan apa yang ketinggalan tadi. Misalkan ketinggalan barangnya, kita coba misalkan roti lagi lah. Ini roti coklat, ini roti keju. Kita tambahkan roti keju, dia beli 5. Enter. Nah, maka akan masuk di sini barang yang kedua tadi. Ini dia. Yang dibelinya 5. Jadi bertotal 90.300. Nah, jika sudah komplit, maka kita bisa tekan lagi F3 bayar. Nah, kita masukkan nilainya 100.000. Maka uangnya bersisa 9.700. Kemudian tekan lagi enter. Apakah akan cetak faktur? Ya, karena di sini saya tidak ada printer ya, saya hanya sampel mencontohkan saja, maka saya no. Kalau nanti di toko Anda sudah komplit alat-alatnya, maka kita cetak fakturnya yes. Maka secara otomatis fakturnya akan keluar. Ya. Kemudian cetak no. Kembali. Nah, dia akan kosong lagi. Ya, ini akan kosong lagi. Nah, untuk melihat laporan ya, begitulah caranya kita untuk mentransaksikan penjualan di kasir ya. Kemudian informasi tambahan mungkin ya, untuk melihat laporan transaksi per kasir, kini kita bisa buka di laporan penjualan ya. Ini adalah penjualan efektivitas keseluruhan, penjualan kasir, retur jual. Nah, kita mau melihat keuntungan penjualan kita yang kita lakukan tadi ya, atau melihat total penjualan kita hari ini ya. Jadi bisa kita buka di keseluruhan. Kita bisa ganti tanggalnya ya, tanggal 1 tanggal 7 sampai tanggal 7 hari ini ya. Jadi kita bisa cetak detail. Nah, hari ini inilah yang sudah kita transaksikan tadi ya. Ada dia 25.800 yang kita transaksikan di hari ini. Nah, ini untuk rekap penjualan hari ini juga ya. Ini dia. Jadi udah langsung ketahuan labanya dari penjualan yang kita lakukan tadi. Ini harga pokoknya segini. Ini penjualan laba jualnya segini. Ya, jadi dari 25.000 untungnya 10.000, dan ini untungnya 35.000. Jadi dari total penjualan 146.000, harga pokoknya 97.200, dan total laba penjualannya ada 48.900. Jadi langsung ketahuan keuntungan yang sudah kita dapatkan pada saat transaksi tadi. Demikian videonya, semoga membantu ya. Terima kasih.